Ya, kali ini kita akan mendownload, kita akan mengedit video menggunakan VSDC. Sebelumnya kita mendownload dulu softwarenya. Nih, softwarenya tuh ada di sini, keywordnya VSDC aja. Itu otomatis free, beda sama Premiere ataupun Adobe. Nah, kalau Premiere Adobe itu dia berbayar ya. Kalau ini free, sebenarnya ada yang pro, tapi saya menggunakan free. Itu di-download video editor. Kemudian, nah ini ada dua pilihan. Kalau di laptop saya menggunakan video editor 64 version. Ini ringan dan cepat untuk menginstalnya. Nah, di sini kita buka VSDC. Nah, secepat itu langsung keluar. Nah, ini ada pro-nya, bisa di-upgrade. Ini berbayar, saya tidak tahu bayarnya berapa. Mungkin kalau misalnya ada, ya silakan menggunakan pro. Terus kemudian ini adalah step-nya. Kalian kalau ngeklik ini langsung menuju ke tutorialnya kayaknya. Kayaknya sih gitu. Ini di-close aja. Nah, ini ada macam-macam. Ada blank project, create slideshow, import content, video capture, sama screen capture. Nah, di keempat ini biasanya sih langsung ini aja, blank project gitu. Jadi langsung mulai dari awal gitu. Kalau ini kayak lebih ke slideshow dan sebagainya. Mungkin bisa dicoba-coba sendiri. Nah, langsung aja ke blank project. Nah, di blank project ini nanti ada project title. Itu biasanya ditulis misalnya tutorial 1. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini juga ada device. Ini kalau misalnya mau langsung masuk YouTube, ya YouTube. Kemudian juga ada macam-macam, mesti ada IGTV, Instagram TV, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Coba YouTube aja. Terus kalau mau bingung atau apa, ya udah free configuration aja, nggak masalah sih, sama aja. Terus habis itu resolution. Nah, resolution ini ada macam-macam. Aku pakainya yang 720 aja, biar kayaknya enteng sih, lebih enteng daripada nanti ini berat kalau full HD. Jadi pakainya HD aja. Terus VPS-nya 30. Nah, gini aja. Kalau ini tidak saya ubah. Kemudian finish. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini adalah project-nya. Nanti tuh untuk segala macam kelihatannya videonya tuh di sini. Terus ini adalah layers-nya. Jadi ini nanti bisa diisi audio, video, teks, terus gambar, dan sebagainya. Itu ada di sini. Terus kemudian, nah di sini adalah tools-nya sebanyak ini. Nah, ini karena laptop saya emang kecil, jadinya cuman dapat segini. Jadi ini disimpan aja, dikecilin, di auto hide. Nanti muncul di sini. Ini juga di hide. Sebelah sini juga di hide. Nah, sebenarnya udah muncul kayak gini sih. Kalau kita klik, nanti bakal muncul seperti ini. Nanti bakalan hilang sendiri. Gitu. Gitu sih. Nah, kemudian untuk memunculkan ini nih, kalau misalnya nggak ada, itu ada di view. Nah, ini ada project explorer, terus properties window, resource window, timeline, dan sebagainya itu. Ini di sini diklik aja gitu yang mau dimunculin. Terus kemudian kalau ini masih kekecilan, ya bisa ini diatur seperti ini. Itu dikecilin dan sebagainya. Terus ini aku gini aja karena lebih mementingkan layers. Terus ini adalah untuk waktunya yang semakin digedein ya, kayak waktunya tuh semakin detail, ini semakin kecil aja waktunya gitu. Nah, segini kan paling cukup. Terus kemudian kalau ini tuh buat nge-play, jadi kalau misalnya play-nya terlalu apa ya, laptopnya speknya kurang bagus, bisa mungkin play-nya 480. Ini hanya untuk play di dalam ini aja, editing aja gitu. Terus kemudian ada lagi, ini adalah save-nya, save project. Oh ya, untuk save project hati-hati. Itu kita ada tips and trick kalau misalnya tiba-tiba laptopnya nge-crash atau apa, daripada hilang, itu di option. Terus kemudian kita di saving option. Nah, ini kayak auto save gitu. Aku ngambilnya 10 menit. Jadi kalau misalnya tiba-tiba
laptopnya nge-crash gitu, paling nggak 10 menit sebelumnya itu udah ke-save gitu. Jadi 10 menit paling nggak, terus oke. Itu untuk ya persiapannya. Nanti segalanya selanjutnya bakalan dibahas satu-satu. Nah, untuk editing, pertama otomatis kita menyediakan videonya. Videonya sudah yang kemarin dianimasikan, udah di-save. Nah, itu langsung dimasukin aja. Ini ada di Add Object. Nah, di Add Object ini ada image, audio, video. Milih yang video. Di sini juga sebenarnya juga udah ada. Itu, ini Add Object, video. Atau mungkin di drag langsung ke sini. Ini juga bisa. Misalnya aku pakai video di sini. Pakai yang mana ya? Yang sini aja. Dan sini. Mungkin tambahan lagi ini gitu. Sorry. Open. Ini ada dua macam, ada add to layer sama open in wizard. Nah, kalau add to layer ini nanti langsung video masuk ke sini, tapi kalau open in wizard nanti kita praktekin bareng-bareng. Nah, ini add to layer. Jadinya kayak gini. Jadi ini ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 video gitu. Dan ini kalau misalnya timeline waktunya, ini bisa di drag aja mau kemana gitu. Nah, bakalan kelihatan gitu kan. Terus kemudian ini aku delete dulu. Delete bisa langsung di kursor, di keyboardnya itu ada delete. Delete aja, atau mungkin di sini juga ada. Atau mungkin di edit, delete juga ada. Kalau misalnya, wah tadi nggak jadi di delete nih, ya udah di undo gitu. Udah sih. Kalau balik lagi ya di redo. Nah gitu, ini kalau nggak ya di CTRL aja tuh. CTRL plus Z itu sama aja. Gitu sih. Ini juga bisa kalau misalnya mau nge-drag gitu, video edit. Nah, terus habis itu di sini, ini, dan animasi. Nah, ini langsung dimasukin sini aja gitu bisa. Atau mungkin tadi yang add to wizard ya. Itu ya tadi video. Misalnya ini dulu aja, ini sama ini gitu, open. Terus habis itu open in wizard. Nah, itu langsung kayak bentuknya kayak gini gitu loh. Gitu sih, jadi kayak nanti ada slide-slide-nya gitu. Ala-ala slideshow gitu kan. Nah, ini aku nggak jadi, aku pakai yang biasa aja. Tadi 3 ini, 1, ini aku pakai CTRL ya. Nah, ini terus open, itu layer langsung, nah kayak gini. Terus kemudian cutting. Nah, cutting tuh ada macam-macam caranya. Ini bisa, ini aku sendiri-sendiriin aja di layer yang berbeda. Nah, seperti ini, kalau mau ini gedein ya tinggal diginiin aja. Ini juga sama aja. Nah, nanti tuh di Project Explorer tuh langsung, bentar. Nah, muncul gitu scene satunya. Scene satunya tuh ya ini. Yang kita bikin di sini tuh loh. Gitu. Nah, kembali lagi untuk yang cutting tadi, itu ada macam-macam. Jadi pertama yang di sini, itu bisa diginiin cuttingnya. Udah selesai. Sekian. Gitu sih. Jadi itu ini buat cutting secara otomatis saja kalau emang mau dihapus yang pada bagian belakangnya. Terus kemudian di bagian depannya, ini nggak kayak Premiere atau Corel. Ini itu masih apa ya? Jadi itu kalau kita mau nge-cutting di depan sini, nge-drag di sini, ini tuh yang kepotong tuh tetap belakangnya gitu, bukan depannya. Gitu. Jadi depannya masih tetap aja kayak gini. Gitu sih. Nah, terus kalau misalnya nih, ini masih kurang panjang, harus dipanjangin lagi nih, segini. Nanti tuh bakalan nge-play-nya itu ya kayak gini. Bentar, cepetin aja. Nah, gini, ini masih jalan. Terus habis itu, kalau udah gini, ya udah, dia bakalan nge-freeze gitu. Gitu sih. Jadi, kalau mau dipanjangin sepanjang apapun, ini bakalan tetap nge-freeze terus gambarnya gitu. Dan ini kan kayak layar itu kan hampir mirip seperti si ini ya, si
Photoshop. Jadi kalau misalnya di sini opacity-nya gede, terus habis itu apa tuh namanya? Oh, ini yang ada di atas sendiri, yang kelihatannya di atas sendiri ini. Tapi kalau misalnya ini ditaruh di atasnya lagi, ini atasnya bisa dipakai ini up gitu, down, up, nah gitu kan. Ini ya nanti bakalan yang muncul itu ya si ininya, si yang atasnya sini gitu, bukan yang di bawahnya. Itu sih. Nah, kembali lagi ke cutting-nya. Ini aku taruh bawahin aja, ini di stop dulu. Nah, dibawahin lagi. Seperti ini aku cut aja bagian sininya. Mungkin lebih pendek aja di sini gitu ya. Nah, di sini, terus ini nanti ditaruh sini. Ini kayak otomatis langsung nempel gitu loh. Gitu. Kalau yang versi terbaru ya, kalau yang versi lama biasanya ada ngepasin gitu. Seperti ini, nah langsung ganti tempat gitu. Nah, untuk yang kedua itu cutting-nya itu pakai editor nih, pakai yang bentuknya kayak silet gitu. Misalnya di sini nih, karena di sini agak kelamaan gitu, nah misalnya langsung mau di sini, di pause dulu, dipasin mana yang mau di-cut, misalnya di sini, terus dipotong aja, terus yang bagian nggak penting di-delete. Nah, udah. Gitu. Itu cara ngepotongnya. Saya sih biasanya pakai yang ini sih, yang tadi, yang cara kedua. Ada lagi kok yang cara yang ketiga. Yang cara ketiga itu ya bentar. Nah, ini langsung auto save ya tadi. Tutorial 1 langsung aja di save. Gitu. Nah, ini cara yang ketiga, lanjut lagi. Sebentar. Nah, ini untuk yang cara ketiga, aku mau pause aja, terus klik kanan. Ini paling nggak diklik dulu pokoknya sampai ini hijau-hijaunya muncul, klik kanan, terus di cutting and splitting. Nah, ini tuh mau di-cut yang pada bagian mana sih gitu. Misalnya kita ulang, ini terlalu lama, udah cut aja. Di sini, di add marker, terus habis itu lanjut lagi, mana lagi ya? Nah, kayaknya udah cukup sampai sini aja, terus di add marker lagi, jadi ada 2 gitu. Kalau misalnya mau nge-cut lagi juga nggak apa-apa, langsung apply changes. Nah, ini split file using sama ini dicentang. Oke, nah nanti ini bakalan udah kepotong nih, ini jadi 3 video. Tuh, 2, 3, gitu. Yang aku play, ini udah jadi 3 video, terus yang nggak penting tadi di-delete aja. Ini di-delete, aku pakai keyboard, delete. Nah, udah jadi, misalnya nih, ada 3 video. Dari awal tadi sini, terus menuju ke kamar-kamarnya. Nah gitu, itu caranya 3 cara untuk nge-cut. Terus kemudian nge-transition. Nah, transisinya itu misal ini diklik aja yang mau ditransisi, misalnya di awal sini, terus kemudian di editor video effect. Nah, video effect biasanya saya menggunakan transparansi kayak fade in, fade out gitu. Jadi mungkin kalian bisa nyoba-nyoba yang lain. Gitu. Nah, kalau ini buat adjustment, jadi buat warna, ngatur warna gitu. Terus kemudian ini filter, ini juga buat ngatur-ngatur. Nah, ini kalau misalnya buat transisi ya di sini fade in, fade out, stomp dan sebagainya. Ini aku misalnya fade in. Ini ada from scene begin. Oke. Nah, ini ada di sini. Terus kalau di play, ini jadi kayak muncul gitu kan. Misalnya kurang lama nih, ya udah dilamain aja gitu. Di drag aja ke sana. Tuh. Nah, kayak gitu. Terus saya udah oke. Tinggal gini kan di sini. Balik lagi di scene 0. Nah, terus habis itu mau sama yang di paling belakang. Mau dibikin kayak fade out-nya gitu. Terus di editor, video effect, terus kemudian di fade out. Nah, ini di to scene end. Oke.
di play, coba. Nah gitu. Jadi kayak menutup gitu. Kalau lama ya udah dipanjangin aja. Gitu sih. Oke, terus habis itu balik lagi ke scene 0. Nah gitu. Kalau mau tadi ngecek ininya, tinggal diklik 2 kali aja. Ini bakal muncul kayak gini. Balik lagi di scene 0, terus kemudian nah, speed and slow. Nah, speed and slow ini ada di sini, di properties window. Itu di bagian bawah, kita scroll aja, ini ada speed 100%. Kita misalnya tambahin, apa kalau ditambahin berarti makin cepat dan waktunya makin berkurang gitu. Nih, tuh kan makin cepat. Kalau misalnya ini dibikin ke yang lama, ya misalnya tadi dari 100 tuh kan berarti tengah-tengahnya 50. Nah, ini makin panjang waktunya. Gitu. Tuh kan makin lama. Biasanya nih kalau slow ya buat yang detail-detail, memperlihatkan detail gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada lagi sih efek. Nah, efek ini aku cut aja deh. Biarin slow aja. Nah, bagian sini slow, terus iya, ini untuk yang efeknya di sini ada yang auto kontras. Nah, ini bisa kelihatan bedanya. Grayscale, kedua, dan grayscale. Ini ada banyak sih, ada temperature, equals, dan sebagainya. Ini bisa dicoba-coba sendiri, nanti bentuknya kayak gimana. Ada yang blur juga, medium blur, strong blur, gitu. Dan itu kalau aku klik ya otomatis nanti ke apply gitu. Ini kalau aku klik 2 kali bakalan banyak banget gitu. Jadi hati-hati aja. Kalau mau dihapus ya tinggal di delete satu-satu sih. Gitu. Atau kalau enggak ya tinggal klik yang tadi kalian ini masukin. Gitu sih. Misalnya aku mau ini out film, terus kalau misalnya nggak jadi klik lagi. Nah gitu. Terus itu buat efeknya, atau mungkin di basic effect ini ada juga misalnya pakai brightness-nya berapa gitu. Di sini aja yang kelihatan. Ini ditambahin gitu kan. Terus habis itu ini di kontrasnya ditambahin juga gitu. Juga bisa. Terus kemudian, nah ini juga ini resource window-nya. Jadi tadi kita ada animasi 3. Nanti kalau misalnya ada sound ya tambah sound, ada image ya tambah image gitu. Gitu sih. Oh ya, terus kalau misalnya nih di sini tuh di sign-nya di apa itu namanya? Di videonya tuh ada lagunya gitu kan. Kita mau ngilangin lagu ya udah tinggal ini don't use audio gitu. Ini biasanya nanti ada track berapa gitu langsung di don't use audio gitu aja. Itu terus kemudian kita masuk ke musik. Nah, musik ini kita add lagi di add sini. Terus ke audio. Nah, di audio ini bentar. Di download video edit. Nah, ini bisa di drag langsung, misalnya aku pakai Breaker Heart. Nah, ini aku nyari di ini sih. Jadi ini udah kayak copyright free gitu. Jadi slow aja pakainya. Langsung open, nggak di drag, sorry, kebiasaan nggak drag. Nah, ini langsung from a cursor position. Ini biasanya tuh langsung masuknya ke yang atas sendiri. Nah, gitu. Di cursor position tuh ya ininya itu tadi. Nah, ini di awal di atas gitu. Kita play. Ini. Nih, kalau mau di-cut juga sama aja. Misalnya tadi awal-awal nggak usah dipakai gitu ya. Delete. Itu. Yang gini. Nah, gitu dikasih. Dah.
pun juga bisa di-efek juga pakai ini video efek. Oh sorry, pakai mana ya? Aku lupa. Audio effect filter, delay, update. Nah ini di fade out gitu, end to end scene. Jadi makin kesana makin pelan gitu kan. Terus habis itu kita balik ke scene 1, kita coba ya gitu, kayak end gitu kan. Terus itu untuk yang efek mungkin juga tadi dikasih audio effect add in from begin itu. Kita balik ke scene 0 lagi. Jadi kalau di sini tuh kita udah mendapatkan sound. Terus kemudian nih mau ditambahin image. Nah, ditambahin image, misal kita menggunakan di sini ya, add image. Aku mau pakai si logo gitu. Misalnya ini logo, pakai logo Telkom atau logo apa gitu. Nah, aku pakai logo ini aja yang aneh-aneh, yang lucu. Gitu. From cursor position, berarti nanti bakal awal di sini. Oke, nah ini kelihatan di atas sendiri. Kalau misalnya di bawah ya tadi di up aja gitu. Kalau mau diturunin juga bisa. Gitu. Kalau diturunin di bawah itu nanti bakalan ketutupan si videonya, jadi diatasin aja. Nah, kayak gini. Terus kemudian ini buat ngaturnya, si logo lucunya ini di giniin aja. Nah gitu, dikasih pojok gitu. Tuh kan, kita play, ini bakal muncul logonya gitu di sini. Nah gitu, terus kemudian untuk nge-cropping si apa, misalnya pada bagian sini tuh kayak mau di-crop gitu pada bagian tertentunya gitu, pada gambarnya jadi kayak ngefokusin lagi gitu kan. Nah ini mau di-crop dulu, nah terus ini tuh kayak mau lebih difokusin gitu kan. Nah di bagian sininya itu, bentar, ini fade in-nya nih dihilangin dulu yang tadi masuk. Jadi otomatis kalau misalnya ke crop itu bakalan ikutan fade in-nya otomatis juga ngikut gitu ya. Nah ini taruh sini tadi, terus ini di tools ini, crop tools. Nah ini jadi kayak nge-cropping gitu. Nah ini tekan aja shift, jadi biar apa garisnya ini nggak yang meleset gini misalnya gitu kan, style Z, nggak bisa. Oke, yang bisa kayak gini. Nah, kita mau ngefokusin pada bagian sini, di shift aja buat ditahan. Oke, ini bakalan kayak ngefokus gitu dia. Mau bikin apa ya, kayak misalnya video call gitu bentukannya, video call gitulah, semacam itu. Nah ini aku masukin dulu, aku masukin ini ya, terserah ya gambarnya ya, misalnya yang ini taruh di sini. Nah ini langsung kan drag gitu, aku mau kecilin aja, ini segini aja. Ini kayak picture in picture.
ini ya. Itu. Nah, pada bagian sini itu dikecilin atau mau di crop juga nggak masalah. Nah, untuk ngecilin tuh di shift aja, nanti bakalan biar nggak meleset-meleset gitu. Nah, misalnya taruh sini. Itu kan. Gitu. Jadi ada kayak dua slide gitu. Atas bawahnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini fade out, jadi sini harusnya fade out juga. Ini aku taruh sini aja deh. Tuh sampai sini. Nah, jadi tadi nggak usah fade out ini aja, biar gampang. Kita nge-teks dulu, nge-teks, ditambahin teks, misalnya ini di teks ini juga bisa langsung diklik, atau di bagian ini dibikin aja ya, di awal, di teks ini, atau ini kalau ini buat subtitles gitu. Terus di editor ini juga ada add object, ini juga ada teks. Nah, kayak teks kayak gini. Terus ini from a cursor position, misalnya kayak gini. Ini aku teksin, ini teksnya bisa diubah-ubah, text color, ada yang brush, terus contour. Nah, ini bisa kalian lihat-lihat sendiri. Ini juga bisa dibikin tengah, bikin gini, kayak gini. Ini biasanya buat keterangan gitu ya. Misalnya ini tulis contoh si apa? Contoh tutorial video editing. Nah, gitu. Ini bisa kalian atur. Saya taruh di bawah sini. Ini juga bisa diedit. Misalnya aku males banget pakai Arial. Biasa banget kan. Ini ganti aja deh. Ganti apa ya? Century Gothic misalnya. Lebih keren. Gitu. Terus kemudian ini sedikit aja, kecil aja. Aku tulis lagi, teks lagi, add text. Oke. Kalau from cursor position nanti bakal di sini sih. Nah, kayak gitu. Misalnya pada bagian sini aku mau tulis kayak ruang keluarga, ada ruang, misalnya gitu aja. Kalau mau dikasih keterangan kayak pada ruang ini digunakan untuk bersantai, buat keluarga, nonton TV dan sebagainya gitu, nggak masalah. Atau ditambahin ruang ini seluas bla 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 gitu, nggak masalah. Ini aku pasin aja di sini. Bentar. Ini aku taruh tengah aja, jadi paragraf ditaruh tengah sini. Nah, kayak gitu. Kalau dirasa ini kurang, ya di blok. Gitu, kayak ngeblok gitu. Ini aku taruh sampai sini. Nah, langsung pas gitu. Ini kan ruang apa itu namanya, si ruang tidur sama si
tempat apa ya ini? Ya mungkin ruang keluarga 2 gitu ya. Ya nanti ini juga sama, ya sama sih kayak tadi. Ulang lagi. Add text. Oke. Nah, kita tambahin di sini misalnya. Ruang tidur. Nah, ini taruh di bagian sini. Terus habis itu add lagi, teks lagi. Oke. Ini ruang. Nah, gitu. Kalau misalnya mau dikecilin juga nggak apa-apa. Nih, 14 gitulah. Gitu, terus kemudian ini diatur aja. Gitu, nah gitu sih. Terus kemudian yang terakhir, mungkin ini aku panjangin aja sih lagunya. Kayak gini. Terus yang terakhir itu mau kasih kayak logo gitu kan. Ini ada logo. Ini aku taruh paling bawah belakang. Jadi kayak ini terusin, terus kasih editor, add object, video effect. Itu tadi adalah auto save-nya. Ini di fade in, oke. Terus kemudian di efek lagi sama fade out. Oke, nah gitu. Jadi ini fade in-nya kecil aja segini. Juga sama. Udah sih. Kita balik lagi, kita coba dari awal. Untuk yang terakhir mungkin bisa kasih judul ruang apa gitu. Ya lengkap. Nah gitu. Itu kan gampang. Ya gitu sih sebenarnya pada intinya. Lagi ya. Udah sih itu. Nah, untuk yang lainnya kayak tools-tools yang scene, edit, itu ya sama sih yang ada di sini tadi. Ini buat yang select all, itu. Terus kemudian ada yang view, terus editor, export project tuh nanti buat hasil akhirnya. Terus, udah sih. Division, nah udah. Nah gitu sih, jadi ya kayak gini. Kalau misalnya ini udah fix nih, daripada ntar layarnya banyak-banyak, saya sih lebih suka kalau misalnya ya udah sih, dinaik-naikin aja yang hampir sama jenisnya kayak video-video gitu. Kalau udah fix, fitnya udah pas, ya udah dinaikin aja. Ini juga, ini kan sama-sama foto, udah diatasin aja. Ini juga sama-sama teks, atasin aja. Gitu, jadi kan lebih ringkas. Itu sih. Selesai. Oh ya, sebelum selesai, jadi ke export project. Nah ini kan ada for YouTube. Terus ini ada macam-macam, ini ada 4K. Ya 720 aja, biar cepat. Ini cepat kok nanti ngerendernya. Terus kemudian edit profile ini juga bisa. Terus ini ya HD, ini bisa diatur mau pakai apa, description. Nah ini mau pakai yang mana,
resolution dan sebagainya. Terus kalau udah diatur, biasanya aku biarin sih web profile gitu. Terus habis itu langsung aja export project. Nah ini langsung kan nih kayak ada harus nge-update nih, enggak kok, langsung aja klik continue, nanti bakalan jadi hasilnya gitu. Itu sih, tunggu cepet kan? Ini enggak aku cepetin loh, emang cepet gitu. Yes. Nah ini langsung kalau YouTube ya udah langsung diupload di YouTube gitu. Oke, ini MP4, bla 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 bla. Terus oke, cancel. Ya udah sih langsung aja. Gitu, ini kalau mau ngupload gitu kan. Kalau enggak ya udah kesimpan kok. Kesimpannya biasanya di video. Nah, ini tadi tutorial 1. Ini hasilnya yang kita buat tadi. Tolong dihafal ya. Mungkin ini gedein ya suaranya. Di ruang ini gue tambahkan tanda ketik. Itu sih caranya. Dan ini yang terakhir, aku persembahkan untuk kalian. Ini yang udah pada ngumpulin, udah aku bikin. Yang hasilnya bagus. Sini. Here we go. Nah, seperti itu. Itu tadi cuma main-main sih. Jadi ya kalau bisa jangan kayak gitu. Nggak tahu sih, ini cuma buat asik-asikan aja. Gitu. Ya pada umumnya ya seperti itulah. Oke, jadi seperti itu caranya membuat si video editing segampang itu. Ya pokoknya kalian bisa nge-cut, transisi, crop, dan sebagainya tuh nanti bakalan sesuai kreativitas kalian, ditambahin efek-efek kayak tadi kan. Terus habis itu dipasin beat, terus beatnya, dan sebagainya. Nah itu pengembangan kalian sendiri, yang bisa itu kalian sendiri, kreatifnya kalian gimana, gitu. Ya pokoknya itu layak lah untuk nanti dipresentasiin gitu. Itu sih. Nah, jadi dari saya sekian. Untuk video editingnya kalian bisa coba-coba sendiri. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar untuk link video downloadnya, terus habis itu link tadi OST-nya, dan mungkin link tadi yang terakhir itu nanti akan aku cantumin di bawah di kolom deskripsi. Begitu, sekian dan terima kasih.